Shalom. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin memberikan 3 pesan penting dan janji Tuhan memasuki tahun 2021. Saya senang saudara bisa catat ya, atau saudara bisa capture daripada nanti catat lagi dalam buku. Saudaraku, dalam buku tulis saudara, saya senang kalau misalnya kita bisa nulis, lalu ini akan menjadi satu kenangan buat kita, saudaraku yang kasih Kristus. Nah, kita tahu bahwa tahun yang lalu bukanlah tahun yang diharapkan oleh semua orang. Saudara, semuanya berubah, rencana-rencana batal, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tantangan bagi kita semua. Tapi di tahun 2020, saudaraku yang sekristus, ada satu hal yang pasti yang dapat kita andalkan, yaitu kita melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap kita. Dia jadi Allah Immanuel buat kita. Nah, saudaraku yang sekristus, sementara kita merayakan saudara keberhasilan melewati tahun 2020 dan kita berada di tahun 2021, ya saudara, tahun-tahun yang benar-benar penuh kesulitan. Kita mau mempersiapkan apa yang ada di depan kita. Saya ingin bagikan 3 pesan secara singkat, saudaraku yang sekristus. Yang pertama yang kita harus tanamkan di dalam hati dan pikiran kita adalah bahwa kita harus percaya bahwa Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Yang percaya katakan amin. Katakan sama dengan saya sama-sama 1, 2, 3. Aku percaya, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Allah akan turut bekerja di dalam kehidupanku. Sekali lagi yang keras, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Allah akan turut bekerja di dalam kehidupanku. Katakan amin. Roma 8 ayat 28 jadi pegangan kita. Roma 8 ayat 28 jadi pegangan kita semua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara percaya bahwa Allah turut bekerja? Kalau Allah turut bekerja, pasti beres. Kalau turut bekerja artinya kita pun mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, lalu yang kita tidak bisa kerjakan, biarlah kita doakan, bukan dikhawatirkan. Kita serahkan itu kepada Allah, maka Allah akan turut bekerja. Katakan amin saudara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Seringkali menurut definisi kebaikan menurut kita, seringkali kita berpikir gini, badan sehat, dompet tebel, usaha lancar, semuanya baik-baik. Saya rasa tidak salah. Itu ya satu kebaikan juga yang memang Tuhan inginkan. Tetapi saudaraku Yesus, kebaikan di dalam Roma 8 ayat 28 di sini lebih daripada semua yang tadi kita sebut di atas. Kebaikan di sini bicara tentang apa? Keserupaan dengan apa? Kristus. Keserupaan dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 di sini dikatakan apa saudara? Sebab semua orang yang dipilihnya. Siapa di antara kita yang dipilih oleh Tuhan? Coba. Saudara tahu kita semua dipilih? Tuhan bilang bukankah kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu jadi anak Tuhan. Kita bisa jadi anak Tuhan, kita diselamatkan itu karena Tuhan yang pilih kita. Katakan amin saudaraku. Nah ini penting. Jadi di sini dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Keserupaan. Apa tadi kita sebelum kita mulai ibadah, kita dengarkan sharing firman, saudara, keserupaan dengan Kristus. Apa sifat Yesus yang paling menonjol? Kasih. Ya saudara, kasih, lemah lembut, rendah hati. Dia pernah bilang, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah
lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan dapatkan ketenangan. Saudaraku yang kasih Kristus, jadi rupanya kebaikan di sini dimaksudkan adalah bukan cuma sekedar kemapanan, kenyamanan, tetapi kebaikan. Ya kan? Tentang karakter kita yang menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Nah, ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ini yang paling kita inikan. Tahun 2021 pesannya, tema kita, gereja kita adalah tahun integritas. 2020 ini benar-benar tahun di mana Tuhan proses kita. Lewat keadaan, lewat mungkin orang-orang. Saudaraku, semua bilang susah, sulit, sedih. Semua ini kalau kita sadari, Tuhan sedang turut bekerja. Ada banyak hal kita bilang, aku gak sanggup lagi Tuhan. Ketika kita bilang gak sanggup lagi Tuhan, disitulah Tuhan boleh bekerja. Dia proses yang buat kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan aku mau rumah yang lebih baik, pekerjaan lebih baik, karir lebih baik, mobil lebih baik, semua lebih baik yang kelihatan. Tapi Tuhan mau karakter kita yang lebih baik, hati kita yang lebih baik, yang di dalam ini yang lebih baik. Kalau yang di dalam sudah lebih baik, lewat proses ini aku kerjakan, maka Tuhan bilang aku akan memberkati kamu. Katakan amin saudaraku. Nah inilah Tuhan bekerja. Tahun integritas. Maksudnya orang yang memiliki integritas saudara, bukanlah orang yang telah sempurna. Sebab tidak ada satu orang pun di antara kita yang sempurna. Kita bisa gagal. Kita bisa tersandung, kita bisa jatuh. Saudara, tetapi integritas itu artinya apa saudaraku? Bahwa kita adalah orang yang sama di hadapan semua orang, dimanapun kita berada, di dalam ucapan, tindakan, motif, apapun bagian hidup kita. Itulah artinya integritas, saudaraku. Jadi percaya tahun 2021 Tuhan turut bekerja, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami, percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Saudara pegang nih ayat nih, saya dapetin ayatnya. Kenapa Tuhan lewatin proses? Beberapa bilang, Pak Sabta prosesnya belum selesai. Keadaan aku masih susah. Saya mau kasih tahu kepada kita waktu kita ngalami proses. Saudara jangan protes sama Tuhan. Waktu kita ngalamin proses jangan protes. Tetapi belajar apa? Taat. Mengucap syukur. Andalkan Tuhan. Sebab di dalam proses ini pasti menghasilkan apa? Karakter yang rendah hati. Kalau kita sudah dinyatakan lulus, pasti Tuhan akan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Amsal 28 ayat 20 katakan begini saudaraku. Ini yang jadi pegangan kita. Harusnya saudara. Baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dapat dipercaya bicara tentang apa? Karakter. Ada integritas di sini, ada kejujuran, kerajinan, keterampilan, dapat dipercaya. Paling penting yang kita kejar, kalau saudara mau lihat Allah turut bekerja adalah apa? Bisa dipercaya. Saudara mau dapat menjadi orang yang dapat dipercaya? Nih firman katakan ini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ya, jadi di sini kita perlu izinkan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, di dalam segala sesuatu untuk membangun apa? Karakter yang di dalam ini. Saya percaya saudaraku, kalau udah Tuhan turut bekerja, kita gak usah khawatir lagi. Katakan amin. Yang kedua, janji Tuhan 2021 yang saya dapat adalah bahwa kita harus percaya
bahwa Allah akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Saya pakai kata-kata gini, kita harus percaya bahwa Allah menentukan arah langkah hidup kita. Jadi jalan mana yang kita harus tempuh? Coba ayatnya, kita baca sama-sama. Kita ucapkan ini, kalimat ini saudara. Aku percaya bahwa Allah yang menentukan arah langkah hidup saya. 1, 2, 3 kita baca. Kita bicara. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Allah yang menentukan arah langkah hidup saya. Katakan amin. Kita akan baca Alkitabnya saudara. Amsal 16 ayat 9. Kita baca sama. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara mungkin harus mengambil keputusan-keputusan sulit di tahun ini, di saat ini. Saudara berkata bahwa keputusan ini mungkin tampaknya mustahil untuk berhasil dijalankan. Tetapi saudara perlu percaya bahwa Tuhan akan menentukan arah langkah hidup kita. Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh. Katakan amin. Kita mungkin mau ambil keputusan sulit tahun ini, percaya. Saudara, makanya kalau ada apa-apa, ini nasihat saya selalu. Doa, tanya Tuhan. Kalau ada apa-apa, langsung doa. Kalau kena apa-apa, doa. Kalau mau apa-apa, doa. Biar nanti dia akan tuntun kita. Silahkan. Jangan paksa kehendak sendiri. Jangan keras hati. Tuhan maunya apa? Tuhan kehendakmu apa? Apa yang harus saya buat? Saya tidak tahu. Tunjukin jalannya. Kalau sering hati kita sangkutkan ke atas. Kita pautkan ke Tuhan. Saya yakin tanpa kita duga Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat untuk mendukung kita. Menguatkan kita. Menolong kita. Dia akan buat situasi-situasi, keadaan-keadaan untuk menolong kita. Atau yang di dalam Roh Kudus akan mendorong kita untuk berpikir, berkata, bertindak apa yang harus kita lakukan. Sepanjang saudara orang yang mengasihi dia, mau hidup sesuai dengan panggilan dia, dia turut bekerja. Kalau dia turut bekerja, dia akan tunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Yang ngerti, yang percaya katakan amin. Terus doakan. Bergantung, memang kita tidak tahu. Kita nggak sanggup, nggak tahu. Tapi saya percaya, ini janji dia. Aku akan tunjukkan jalan mana yang kau harus tempuh. Katakan amin. Kuncinya apa? Amsal 3 ayat 5 dan 6 katakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kata segenap hati ini harus digaris bawahi. Percayanya artinya kita doa. Kita bergantung. Lalu kita taati apa yang menjadi maunya dia. Katakan amin saudara. Segenap hati. Jangan percaya sama Tuhan. Tapi percaya omongan orang lain lagi. Ngomong lagi pergi ke dukun. Pergi ke sini tanya orang pindah. Enggak. Totalitas aku bergantung sama Tuhan. Mungkin masalah belum selesai. Enggak tahu, belum tahu. Tetap percaya. Jangan bersandar pada apa? Pengertian sendiri. Akui dia dalam segala lakumu. Maka ia akan apa? Meluruskan. Ini perlu yang namanya rendah hati makanya. Jangan keras sama Tuhan. Jangan biasakan bilang hidup ini keras. Saya dididik dari keras sama orang tua. Makanya saya mau keras sama anak saya. Mau keras sama semua orang. Gak gampang-gampang. Jangan, itu pikiran usang. Kita mau dituntun Tuhan, mau. Kita mau belajar seperti Yesus. Dia adalah pribadi apa? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan lemah. Tetapi orang, saudara, yang bisa menggunakan kekuatannya. Orang kuat yang bisa menggunakan kekuatannya. Yang diarahkan kepada hal-hal yang baik. Itu namanya orang yang lemah lembut. Katakan namanya saudaraku. Ya ini orang yang sudah berhasil menaklukkan kekuatan dia. Hanya dipakai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu orang lemah lembut.
Jadi ada lagi definisi lemah lembut, katakan kekuatan untuk tidak membalas ketika diserang. Oh itu hebat. Nah ini tahun ini gembala pembina kita bicara tentang apa? Karakter. Kalau kita mulai yang di dalam ini diberesin. Amsal bagus banget tuh, kalau yang di dalam ini kita beres. Hati kita benar. Itu kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kalau kita bisa dipercaya sama Tuhan, Tuhan akan kirim orang-orang tertentu yang kita tidak duga. Akan berikan kepercayaan kepada saudara. Akan mempromosi saudara. Akan membuka jalan buat saudara. Itu artinya orang yang dapat dipercaya menerima banyak berkat. Jadi percaya, tahun 2021 Tuhan bukan hanya turut bekerja, tapi Tuhan juga akan menunjukkan jalan. Jalan mana yang harus kita tempuh. Mungkin gak selama ini berpuluh-puluh tahun saudara kerjanya, mungkin kerjanya untuk bidang yang ini. Saudara gak pernah kerja bidang yang di luar itu. Tiba-tiba Tuhan tunjukin, ini jalan ini loh. Kerja ini loh. Buat ini loh. Jangan keraskan hati. Jangan langsung debat, biasakan. Saudara gini nih latihannya. Kalau ngobrol sama orang, biasakan kalau orang lagi ngomong kita ada di bawah hati kita. Supaya kita bisa dengarkan. Katakan nama saudara, kalau kita dapat kesempatan ngomong, jangan kita naikin diri kita. Kita ada di pucuk di atas, orang di bawah kita. Jadi kita ngomongnya nunjuk-nunjuk terus, udah sejajar. Ini yang akan dapat banyak petunjuk dari Tuhan. Karena Tuhan bisa bicara kepada kita, dia berikan petunjuknya. Pertama kan lewat Alkitab kita sudah belajar. Katakan amin saudara. Dia bisa bicara lewat apa? Khotbah-khotbah para hamba Tuhan. Yang sekarang saudara dengar ibadah ini. Ini pesan Tuhan buat saya. Ini Tuhan sedang petunjuk Tuhan buat saya. Katakan amin saudara. Mungkin saudara lagi dapat nubuatan. Saudara baca buku rohani. Itu Tuhan bisa pakai hamba Tuhan bicara. Jadi kita ngerti ini petunjuk Tuhan. Yang ketiga lewat apa? Mimpi dan penglihatan. Itu juga bisa petunjuk Tuhan buat kita. Saudaraku. Yang keempat lewat apa? Keadaan. Yang kita alami. Entah keadaan yang baik maupun keadaan tidak baik. Jadi janji Tuhan 2021. Aku akan tunjukkan jalan mana yang kamu tempuh. Paling penting adalah kita harus tingkatkan skill kita. Untuk apa? Bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa kita harus dengar suara Tuhan? Saudaraku, supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Kalau kita ngerti kehendak Tuhan, kita ngerti petunjuknya. Jalan mana yang harus kita kerjakan. Ini tahun 2021. Katakan amin saudara. Inilah makanya pentingnya integritas. Integritas itu apa sih? Suci hati, suci tangan. Benar, tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada apapun. Kalau memang kita salah, kita bilang Tuhan aku salah. Kita minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama orang. Tidak ada sesuatu pun yang kita mau sembunyikan. Katakan amin saudara. Ini, kalau ini kita jalanin, saya yakin. Saudara, kita punya sinyal. Kan ada 4 saluran Tuhan bicara. Saya ulang lagi, lewat Alkitab. Saudara tidak akan pernah bisa ngerti jalan mana yang harus ditempuh. Kalau saudara tidak membiasakan diri baca Alkitab. Saudara dan juga anak-anak paksa. Awalnya harus didisiplin lah. Paksa. Sehari paling dia 4-5 pasal baca Alkitab. Katakan amin. Doa, muji, nyembah. Biasakan itu. Karena kita butuh tuntunan. Kita mau pakai pengertian kita sendiri kepentok-kepentok. Akhirnya banyak kerugi. Janji Tuhan. Tahun 2021 dia akan menunjukkan jalan. Kita mikir yang mana-mana, tapi Tuhan akan luruskan jalan kita. Yang ketiga saudara, ini pesan saudara, dia janji bahwa kita harus percaya bahwa Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita omong. Aku percaya, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Allah akan menyertai saya sampai akhir zaman. Saudara percaya Tuhan akan sertai saudara? Katakan amin. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dia bukan cuma turut bekerja. Dia akan tunjukkan jalan mana yang harus kita. Dia akan berikan kita hikmat. Ya saudara, dia akan tunjukin. Walaupun jalannya gak pernah kita jalani. Saudaraku, jangan takut.
Dia bilang apa? Aku sertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Aku sertai. Walaupun mungkin orang-orang sudah meninggalkan kamu di masa pandemi ini. Walaupun mungkin banyak orang-orang, saudara, mungkin sudah mengecewakan kamu. Dengar baik, Allah tidak pernah kecewakan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah bagi Yesus. Ini janji Tuhan. Aku akan turut kerja. Aku akan tunjukin jalan mana. Kalau turut kerja, pasti aku tunjukin jalannya ini loh. Yang ketiga, ini jalan. Saudara bilang, aku gak pernah Tuhan lakukan ini. Gak pernah di jalan ini. Aku akan sertai kamu. Kalau Tuhan sudah sertai, saudara boleh tanya hasilnya apa sama Yusuf. Tanya di Alkitab. Alkitab katakan, Yusuf dia jalan di tempat yang dia belum pernah jalani. Dia belum pernah jadi budak. Dia belum pernah jadi narapidana. Dia belum pernah jadi perdana menteri. Tapi Alkitab bilang, karena Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat apa? Berhasil. Katakan amin saudaraku. Oleh karena itu biasakan, jangan berdebat. Di dalam setiap pembicaraan komunikasi dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Ketika saudara dengar apapun pembicaraan, coba saudara, mungkin kita diam. Naikkan aja doa syafaat kalau sesuatu yang ini kan. Ini akan membantu kita untuk mudah mendengar apa yang Tuhan sedang tunjukkan buat kita. Katakan amin saudaraku. Nah, 3 hal. Saudara, aku akan sertai. Tuhan akan sertai kita kalau apa? Ini janji, ini Tuhan bilang. Matius 28 ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini saudara adalah ayat yang saya dengar. Ayat ini jadi rema sekian puluh tahun yang lalu ketika saya terbaring sakit. Setelah dokter suruh saya keluar dari rumah sakit. Nunggu kapan harus meninggal dunia. Karena sakit saya. Setiap hari saya dengar saudara lagu radio Pelita Kasih pada waktu itu. Lagunya adalah Ketika Aku, itu lagunya Pak Niko. Gembala pembina kita. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ini lagu pertama yang saya dengar. Tiap hari lagunya jam 6 pagi pasti lagunya ini Pelita Kasih. Nangis saya lagu. Tapi setelah lagu ini lalu ditayangkan lagi satu lagu lagi. Ini lagu berbicara tentang apa? Matius 28 ayat yang terakhir dari Injil Matius ayat 20. Apa saudara? Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Saudara, karena berhari-hari dengar dua lagu ini, saudaraku, lalu lagu ini dan lagu yang tadi muncul ayat. Kan ya tunggu aja meninggal lah kapan. Tapi waktu saya dengar ini, Tuhan katakan gini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ajar mereka, aku menyertai. Loh, kata mengajar mereka. Jadi saya dapat pengertian, kamu akan mengajar firman Tuhan. Kamu akan memberitakan Injil. Jadi artinya apa? Saya sehat. Saya akan sembuh. Saya akan panjang umur. Saya masih umur 20-an waktu itu. Saudaraku, udah pernah kepikiran lah. Nenek mati muda, mama mati muda, aku mati muda. Tapi firman ini menghidupkan saya. Dia bilang, aku akan sertai kamu. Sudah berhentilah, jangan usah doa tentang kesembuhan. Doa supaya aku sertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini kan belum akhir zaman aku bilang. Masih pikiran saya dulu, masih jauh akhir zaman. Akhirnya aku sehat ini. Saya bilang, Tuhan, aku berhenti, gak doa lagi minta sembuh. Aku hanya minta Tuhan sertai aku. Sertai aku. Kalau Tuhan sertai aku kuat. Aku kuat, aku sehat, aku sembuh. Aku akan layani Tuhan. Puji Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Dapat firman ini. Ya saudara, dengan proses yang saya sudah saksi, gak saya ulang lagi. Tuhan kasih saya sembuh. Dan sampai hari ini saudara, lever saya masih sehat. Coba beri kemuliaan Yesus. Oleh anugerah Tuhan masuk umur 57 tahun sekarang. Dari umur 20-an waktu itu. Saya percaya ini janji Tuhan buat setiap saudara. Saudara mau disertai Tuhan. Saudara harus punya murid. Saudara harus punya murid. Saudara buat pemuritan. Cari orang-orang yang tiap hari saudara akan doakan dia. Saudara kasih ayat firman dia. Orang-orang ini yang saudara bisa ajak dia untuk bertumbuh imannya. Saudara bisa bahas sama dia firman-firman lewat yang di menara doa online ini. Saudara, kalau kita punya kerinduan supaya banyak orang bisa bertumbuh imannya, makin dekat sama Tuhan. Kita suka doakan supaya banyak orang bisa diselamatkan, sehat, rumah tangganya berbahagia, harmonis, panjang umur. Tuhan bilang, aku akan sertai dia senantiasa sampai akhir zaman. Katakan amin. Kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan tunjukin jalan. Kalau Tuhan tunjukin jalan, Tuhan pasti turut bekerja. Beres. Jadi Tuhan mau, ayo kita selesaikan amanat agung. Saya percaya hari-hari ini juga Roh Kudus sedang dicurahkan di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk supaya saudara dan saya bisa ngalami tuntunan Tuhan, janji Tuhan, aku akan turut bekerja. Sempurna kalau dia turut bekerja. Aku akan tunjukin jalan bagimu. Dan aku akan sertai. Apa respon kita? Respon kita juga 3. Apa saudaraku? Saudara dan saya harus hormati Tuhan. Harus hormati Roh Kudus. Caranya gimana untuk hormati Roh Kudus? Hormati Tuhan. Cara kita menghormati Tuhan adalah dengan apa? Beri waktu kita. Katakan amin saudaraku. Beri waktu. Sediakan waktu. Untuk apa? Untuk nyembah. Nyembah. Tidak cukup berdoa. Tidak cukup baca firman. Walaupun itu harus. Tapi nyembah. Tidak semua orang bisa nyembah. Untuk bisa nyembah saudara harus doa. Muji. Baca firman. Baru bisa nyembah. Ketika saudara bisa nyembah. Benar Yesus itu Tuhan buat kita.
Karena kita bisa akui Yesus itu Tuhan saat kita nyembah Dia. Karena yang disembah adalah Yesus. Kalau kita tidak sembah Yesus, maka penyembahan bisa bergeser. Mungkin itu ke pekerjaan, bisa itu ke duit, bisa itu ke anak, bisa itu ke cucu, bisa ke diri kita. Penyembahannya yang kita berikan, sembah. Kalau saudara mau lihat Tuhan turut bekerja, menunjukkan jalan, dan Dia menyertai, saudara harus punya waktu untuk nyembah. Waktu kita nyembah, kita bilang, aku tidak minta apapun. Aku tidak mau. Seperti Daud, dia berkata, saudaraku yang Kristus, di dalam Matius 27 ayat 4, dia berkata begini, saudaraku, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa saudara? Apa baca keras? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati apa? Baiknya. Zaman Daud rumah Tuhan belum ada. Karena yang bangun itu anaknya Salomo. Rumah Tuhan di sini bicara apa? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Saudara, diam di rumah Tuhan, diam di hadirat seumur, menyaksikan apa? Kemurahan. Yang dia saksikan kemurahan Tuhan. Dia mau saksikan, mau pikirkan, terus mau ngomongin kemurahan Tuhan. Bukan ngomongin tentang si ini jahat nian. Di sini ngomongnya gini. Udah kita berhenti, capek. Capek saudaraku. Beberapa di antara orang Kristen bilang, aku capek pak hidupnya. Lelah, aku udah bisa, gak kuat lagi. Itu pasti seperti handphone. Handphone gak akan pernah bisa dipakai dan berfungsi kalau handphone itu tidak di-charge. Saudara harus di-charge tiap hari. Dengan apa? Menyembah. Waktu kita nyembah, kita sedang di-charge. Katakan amin saudara. Saat kita ibadah, kita sedang di-charge. Roh kita akan menyala-nyala. Katakan amin saudara. Ini penting. Daud bilang, saudara, satu hal yang ku minta. Daud tidak minta musuh, nyawa musuhnya. Daud tidak minta kekayaan. Daud juga tidak minta hikmat seperti anaknya Salomo. Dia cuma minta satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Itu yang aku mau diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Nyembah. Dia akan turut bekerja buat setiap kita. Dia akan tunjukin jalan buat kita. Dia akan sertai kita. Katakan amin saudaraku. Kalau kita suka ini. Dia bilang apa saudara ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Pondoknya, pondok Daud. Kalau kita, dia akan lindungi kita. Yang kedua apa saudara? Dan dia akan apa? Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dia mengangkat aku ke atas gunung. Dia muliakan, dia promosi. Saudaraku yang Yesus, ini penting. Hormati Roh Kudus dengan memberi apa? Waktu untuk nyembah. Kalau nyembah tuh ini sebenarnya ini yang namanya hubungan batin, intim, hanya kita dengan Tuhan. Kalau saudara ikut ibadah, mari ambil waktu, handphone di off. Hanya hati saudara pikir saya ke Tuhan. Ini dia. Saudara akan lihat manfaatnya luar biasa. Yang kedua, gimana supaya janji Tuhan ini digenapi? Saudara harus memutuskan untuk menamai ulang. Katakan menamai ulang. 1, 2, 3. Menamai ulang saat-saat penting di dalam hidup saudara. Apa ini arti menamai ulang? Saya ingin kasih ayatnya saudara. Kejadian 2 ayat 19. Ini dasarnya yang jadi rema buat saya untuk hari ini. Kita baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan akan membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia apa? Menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Katakan amin. Saudaraku, kita harus menamai ulang masa-masa penting dalam hidup kita. Khususnya di awal tahun. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ikut Pak Niko
gembala pembina kita, Pak Niko. Sejak saya ikut daripada Pak Niko, saudara, saya melihat tiap tahun, ya Tuhan beri kepada Pak Niko, dia namai tiap tahun. Tahun pujian penyembahan, tahun doa, tahun mujizat, tahun pemulihan, tahun mujizat kreatif, tahun ini, tahun kemarin, tahun dimensi yang baru, tahun 2021, tahun integritas. Tiap ini namai tahun, namai. Saya awalnya gak ngerti kenapa harus dinamai. Saudaraku Yesus, pada waktu kita menamai, saudaraku, ya kan tahun-tahun dalam hidup kita, bulan-bulan dalam hidup kita, hari-hari dari hidup kita. Sebenarnya waktu kita namai, kita sedang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita sedang menaruh doa-doa kita itu kepada Tuhan. Karena pada waktu kita namai, Alkitab katakan, waktu Adam, Tuhan bawa kepada Adam binatang-binatang, jantan betina. Lalu Tuhan suruh Adam, kau namai itu. Kalau kau beri nama kepada binatang itu, maka binatang itu namanya sesuai dengan nama yang kau beri. Sifatnya sesuai dengan sifatnya, nanti sesuai namanya. Masa depannya, kelakuannya, itu. Kalau dia bilang, yang datang 2, monyet kau. Saudara gak boleh, cukup Adam saja bilang. Ya, kau monyet berdua ya. Gitu. Saudara gak boleh bilang itu. Ada nanti pasangan suami istri, kau monyet kau, gak boleh. Karena dia sudah punya nama. Orang tuanya sudah kasih nama. Ini kan belum ada nama, saudara, belum ada nama. Binatang belum ada nama. Kau monyet 2. Lalu dia jadi monyet, saudara. Sifatnya seperti monyet, makannya adalah makanan monyet. Saudara, tempatnya adalah tempat di mana monyet ada. Lalu datang lagi saudara, binatang reptil merayap. Buaya kau. Kau buaya. Lalu akhirnya dia jadi buaya, saudaraku. Namanya buaya, sifatnya buaya, saudaraku. Dan dia tinggal, ya Tuhan. Lalu dia teriak lagi yang besar. Hidungnya besar, saudaraku. Kau gajah. Jadi gajah. Saudara harus menamai ulang. Tahun ini tahun apa buat saudara? Tahun integritas. Katakan amin. Secara rohani, saudara senamai. Ini tahun integritas. Tahun di mana Sabta akan menjadi lebih punya integritas. Lemah lembut, rendah hati, murah hati, besar hati, baik hati, hati-hati. Saya namai. Tulis, saudara di buku saudara. Terus saudara baca. Bawa itu dalam doa. Namai saudara rohaninya. Namai jasmaninya apa? Tahun 2021, Sabta sehat, Sabta segar, panjang umur, anak-anak dan cucu diberkati Tuhan. Itu kan jasmani. Secara hubungan sosial, namai itu, namai hubungan sosial. Yaitu apa saudara? Tahun 2001, damai, tahun damai, rukun, harmonis, bahagia. Katakan amin. Ya, secara keuangan saya namai 2021 tahun bebas hutang. Tahun bebas hutang. Tahun di mana saya akan membangun gereja-gereja, membiayai pekerjaan Tuhan, amanat agung. Saya bisa namai itu. Namai apapun, saudaraku yang Yesus, namai ulang. Alkitab jelasin saudara. Pada masa-masa Yesus ada di atas kayu salib. Saudara, di Lukas pasal 23 ada 2 orang penjahat. Penjahat yang satu, saudara, dia ngomong dengan sinis. Saudara, dia seperti sinis ingin merendahkan Tuhan Yesus. Dia bilang, bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu. Selamatkan kami. Itu ngomong ngejek. Saudaraku, dia ucapkan itu. Saudaraku yang Kristus. Dia ngomong gitu karena dia tuh udah pasrah sama nasibnya, sama masa depannya. Bahwa si penjahat ini akan menerima hukuman yang setimpal dengan dia dan dia akan mati karena kejahatannya. Saudaraku, iya kan? Dia masih berani menghujat Yesus. Tapi kita lihat saudara satu penjahat yang sebelah. Dia tegur temannya yang menghujat Yesus. Saudaraku, kau tak takut? Apa kamu gak takut sama Tuhan? Sedangkan kamu sudah menerima hukuman yang sama.
Kita memang selayaknya. Ini kan kata-kata pertobatan. Sudah pantaslah. Kita ini penjahat, kita ini penyamun. Selayaknya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia tahu. Dari siapa? Dari Pilatus. Pilatus bilang, gak ada kesalahan lo dari orang ini. Saudaraku, lalu ayat berikutnya saudara, kita lihat di sini 42. Saudara, dia langsung ngomong sama Yesus. Dia namai ulang saat-saat kritis dalam hidupnya. Yesus, sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Sebentar lagi dia akan mati. Tapi dia namai ulang dengan kata-kata dia. Dia ucapkan, ada kuasa dalam perkataan kita. Di saat-saat kritis hidup kita. Coba kita belajar dari penjahat ini. Penjahat ini berkata apa saudaraku? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia minta Tuhan ingat. Kau ingat aku. Ingat aku. Kalau kau datang sebagai raja, apa yang dibuat oleh Tuhan? Tuhan katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Saya baca satu buku saudara, karangan Mark Lucado. Dia bilang begini, mercy atau belas kasihan memberikan pengampunan kepada si penjahat itu. Tapi grace, kasih karunia mengantar si penjahat itu sampai kepada Firdaus. Kita butuh mercy and grace. Belas kasihan mengampuni si penjahat. Kasih karunia membawa dia masuk ke Firdaus. Apa yang menyebabkan dia bisa dapatkan yang namanya belas kasihan dan anugerah? Karena dia namai ulang. Ketika saudara namai ulang, saudara mengucapkan saudara sesuatu yang sesuai dengan firman, maka saudara sedang menaruh pengharapan ke Tuhan. Saudara tahu apa? Kita dan Tuhan bertemu di mana? Di pengharapan itu. Kita akan dapatkan apa yang kita harapkan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Disertai dengan doa. Itu kan kata-kata doa yang keluar. Mungkin hari ini saudara berada masa yang krisis. Kritis dalam apa? Rohani. Kering aku Tuhan. Aku kering, kosong. Aku sudah jauh dari Tuhan. Aku sudah dosa. Aku malu dengan diriku. Saudara ucapkan Tuhan. Aku percaya. Firman-Mu katakan, aku dikasihi. Karena aku berharga di matamu. Aku mulia dalam pandangan-Mu. Engkau mati disalib untuk aku. Namai ulang saat kritis saudara. Mungkin saudara sekarang mengalami saat kritis dalam jasmani. Sakit. Dokter udah vonis seperti dokter vonis saya. Meninggal. Tidak ada bisa sembuh. Namai ulang seperti penjahat ini. Tuhan, penyakit ini tidak akan bawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tugasku belum selesai Tuhan. Katakan amin saudaraku. Mungkin saudara sedang mengalami masa kritis di dalam hubungan saudara. Di rumah. Hubungan rumah tangga kah? Hubungan pernikahan. Hubungan kerja. Hubungan apapun. Namai ulang. Namai ulang. Apa yang sudah disatukan Allah. Tidak dapat diceraikan manusia. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu. Aku tidak bisa ubah hati daripada pasanganku. Tapi Engkau sanggup ubah dia. Saudara bisa ngerti sini katakan amin. Tuhan, Engkau yang bisa taklukkan hati. Supaya dia bisa mengampuni saya, memaafkan, menerima aku. Namai saudara. Namai juga. Mungkin saudara dalam krisis dalam keuangan kah? Saya tidak punya lagi sumber-sumber untuk bisa melunasi daripada hutang-hutang saudara. Namai ulang tahun 2021 adalah tahun bebas hutang buat saya. Karena aku tidak tahu bagaimana cara bayar. Tapi yang aku tahu adalah Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan tunjukin jalan bagiku. Dan Tuhan akan sertai aku. Yang percaya katakan amin. Namai ulang. Terakhir saudaraku, apa yang harus saudara lakukan? Yang ketiga adalah saudara harus memutuskan untuk apa? Menabur benih dan mengharapkan sebuah tuaian yang besar di tahun 2021. Tabur benih.
Kalau saudara mau menabur apa yang saudara sudah namai itu secara rohani, ambil keputusan. Luangkan waktu untuk Tuhan. Kalau saudara mau sudah namai ulang secara jasmani, ayo makan yang sehat, istirahat teratur, olahraga, jaga badannya. Karena dari badan inilah kita bisa kerja, kita bisa ibadah. Katakan amin saudara. Semua penting, saudara, kita hidup, kita bawa badan. Badan harus dijaga. Katakan amin saudara. Ayo buat dia seger, buat dia sehat dengan olahraga, makan teratur. Amin. Ya kan? Rohaninya kan di sini. Hati gembira, damai sejahtera, sukacita. Ayo jaga ini. Secara sosial hubungan udah. Kalau ngobrol bagaimana cara komunikasi. Jangan kalau komunikasi tuh maunya tuh motong terus. Nyembelih terus, nyucuk terus. Udahlah, udah seperti kayak hakim ngomong. Belajar lembut, jangan mau menang terus, pendapatnya harus diturutin. Hidup damai dengan semua orang. Ini kan sebuah, ini nabur benih namanya. Katakan amin saudara, nabur benih ini namanya. Memang hasilnya belum kelihatan. Keuangan, saudara mau bebas hutang ya mulai kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jangan nunggu kerjaan yang memang kita sudah kerjakan puluhan tahun tapi tidak ada hasil. Cari yang lain. Katakan amin saudaraku. Dan lewat yang kecil ini yang gak ada artinya. Itu Tuhan bisa pakai untuk lunasi semua. Saudara bisa dapat poinnya hari ini. Saya berdoa tahun 2021 ini. Tahun integritas. Tahun integritas. Artinya apa? Saya pakai bahasa sehari-hari gini. Tahun dimana aku menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena aku ingin mendapat banyak berkat. Aku nggak mau ngejar yang namanya kekayaan karena orang yang ngejar kekayaan akan mau cepat kaya itu akan tidak luput dari hukuman. Cepet kaya nggak salah, tapi mau cepet kaya, sukses nggak salah, tapi cepet sukses itu yang salah. Katakan namanya berbagai cara. Tapi aku ingin dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya, aku ingin Tuhan turut bekerja. Tuhan tunjukin jalan yang harus ku tempuh. Tuhan sertai aku. Caranya apa? Hormati dia. Jangan lukai dia. Namai terus ulang hidup saudara. Namai. Perkatakan. Saudara omong sama diri saudara. Harus bernubuat. Tahun ini tahun apa? Bulan ini bulan apa? Minggu ini jadi minggu apa? Hari ini akan jadi hari apa? Terus tabur terus benih. Ya bukan resolusi yang penting. Tetapi rutinitas. Ya kan? Rahasia sukses kita di masa depan itu ada. Kok saudara bisa lihat dari rutinitas saudara setiap hari itu apa yang saudara kerjakan. Apa yang saudara sering ucapkan. Itu akan menentukan masa depan kita.